Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel KUA Kecamatan Kepil dalam acara Sapa KUA. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf. Dan hadir bersama kita di sini di channel Bapak Khofif Mustafa. Beliau sebagai koordinator tim dari percepatan pensertifikatan tanah wakaf. Sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau sudah malang melintang di dunia perwakafan. Terima kasih Pak Khofif telah hadir di channel ini. Kita akan berbincang-bincang tentang tema percepatan sertifikat tanah wakaf. Mungkin dari Pak Khofif sendiri, apa sih kedudukan di tim percepatan tanah wakaf ini? Alhamdulillah sekarang saya sebagai koordinator tim percepatan sertifikat tanah wakaf untuk Kemenag Kabupaten Wonosobo. Itu program mulai dari tahun berapa ya? Sebenarnya program ini sudah mulai sejak bulan Juli sebenarnya, bulan Juli 2025. Artinya baru berapa bulan. Kemudian apa sih urgensinya bahwa ada program percepatan sertifikat tanah wakaf? Program persertifikatan tanah wakaf ini adalah program yang dikoordinasikan oleh antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Agama. Jadi untuk memberikan kepastian hukum atas aset yang berupa tanah wakaf. Jadi outputnya adalah bagaimana secara cepat menerbitkan sertifikat tanah tersebut secara gratis. Gratis, berarti tidak bayar sama sekali. Di tingkat kabupatennya itu gratis. Oh gitu. Terus targetnya selama ini yang mau ditempuh secara kuantitasnya? Kalau kami untuk tingkat kampung Wonosobo ya, kalau Wonosobo kan targetnya adalah, kalau untuk Kementerian Agama itu hanya 142. Cuman kita juga ada target dari Kanwil ATR BPN, itu adalah setiap desa 5. Setiap desa 5. Setiap satu desa berarti ada ditargetkan 5 bidang. 5 bidang per desa. 5 bidang per desa. Oh, kemudian apa yang membedakan antara program percepatan ini dengan program pensertifikatan tanah wakaf yang mandiri atau yang tidak melakukan, yang tidak bersama dengan program yang ini? Yang membedakan apa? Kalau sebelum ada program ini adalah namanya program reguler. Jadi program reguler itu ada tahapan-tahapan yang begitu panjang, Pak. Jadi paling enggak, kalau tanah kan ada yang diwakafkan ada 2 jenis. Jadi pertama dari tanah adat, yang kedua dari tanah sertifikat. Untuk tanah yang dari tanah adat atau kolektor C, itu biasanya antara 4 sampai 5 tahapan. Adapun sekarang ketika ada percepatan cukup 2 tahap saja. Jadi udah dihilangkan. Berarti lebih ringkas. Prosesnya lebih ringkas daripada yang tidak melalui program yang ini. Oh, kemudian kalau alurnya kan tadi kan ada yang membedakan, ada yang 4 tahap atau 4 proses itu, kemudian yang percepatan itu kan dua tahap ya. Mungkin bisa diceritakan. Kalau alurnya, kami contohkan untuk tanah yang dari adat ya, kolektor C. Itu pertama harus istilahnya ikrar wakaf dulu, jelaskan. Ikrar wakaf. Kemudian ikrar wakaf, kemudian antara ikrar wakaf dan pengukuran bisa ikrar wakaf dulu atau pengukuran dulu. Tapi biasanya kami untuk reguler itu pengukuran. Setelah pengukuran hasilnya sudah dipastikan ada daftar ukur, jadi daftar ukur kan ada daftar dulu BPN, Pak, daftar ukur. Kemudian baru ikrar wakaf. Setelah ikrar wakaf berkas lagi untuk BPN lagi. Sebelum BPN juga nanti ada lagi namanya
ada surat keterangan bebas pajak dari BPKAD. Oh gitu. Dan juga lagi untuk tanah-tanah yang kategori tanah sawah atau tanah pertanian untuk reguler itu harus pengeringan dulu. Namun sekarang karena program percepatan pengeringan ditiadakan. Oh berarti tidak melalui tahap pengeringan Ya, dulu. pengeringan nggak ada, terus ada surat keterangan bebas pajak juga tadinya harus ada, sekarang ditiadakan. Oh. Jadi pendaftarannya harus satu paket. Satu paket sudah ada ikrar wakafnya, langsung permohonan pengukuran. Nah, itu baru diukur, kemudian nanti akan muncul namanya sertifikat tanah wakaf. Itu tanah yang dari letter C. Adapun tanah yang sudah sertifikat, asal tanah itu yang diwakafkan ada semuanya, tidak pemecahan, itu gratis total. Kecuali ya, kecuali pemecahan ya. Kalau pemecahan, nah pemecahan pun kalau pemecahan karena tanah itu juga dilihat dari jenis tanahnya. Kalau pemecahan, kalau tanahnya masih jenis pertanian itu harus ada pengeringan Pak itu. Oh, tanah berarti tetap kalau tanah wakaf itu di tanah yang diwakafkan kemudian dipecah, itu tetap melalui tahap pengeringan dulu. Jika tanahnya statusnya ada tanah pertanian. Iya, yang sawah yang itu sawah ya, yang sawah atau tegal. Adapun tanah yang misalnya utuh, misalnya luas 500 meter diwakafkan semua, kalau itu tanah pertanian tanpa pemecahan itu tidak ada biaya pengeringan. Gitu ya. Kalau sebelumnya ada di program reguler itu. Ada artinya ada biaya juga untuk biaya pengeringan. Berarti kalau melalui tahapan program pensertifikat percepatan ini tidak melalui tahapan itu kecuali tadi yang pemecahan tanah pertanian yang pemecahannya. Kemudian kalau nadir itu apakah ada biaya yang dikeluarkan nadir terkait dengan program percepatan ini, pensertifikatan ini? Kalau nadir sebenarnya adalah orang yang menerima tanah wakaf ya Pak. Iya ya. Dia yang bertugas untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke pihak pertanahan. Adapun kalau ada biaya untuk transportasi nadir sebenarnya. Dia itu artinya yang nanggung adalah bukan nadirnya. Yang nanggung adalah yang mauquf alaih. Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut, yang menggunakan tanah wakaf tersebut siapa? Kalau misalnya masjid ya takmirnya yang biaya, misal kalau ada biaya transport, biaya materai, ada biaya petugas ukur juga istilahnya dari mauquf alaih. Gitu ya. Kalau nadir itu ada jenis-jenisnya nggak Pak? Nadir itu ada 3 jenis ya. Ada tiga. Nanti ada nadir perseorangan, ada nadir badan hukum, dan ada nadir yayasan. Yayasan. Kalau yang membedakan apa? Nadir. Yang membedakan adalah kalau nadir perseorangan itu adalah dipilih atau dibentuk sendiri. Jadi ada perseorangan dan nanti di sertifikatnya adalah nama orang-orang tersebut disebutkan. Wakifnya siapa, misalnya jadi namanya adalah persul orang itu disebutkan di sertifikat. Terus kalau orangnya sudah meninggal, misalnya kalau nadir perorangan, nah itu kalau nadir perseorangan harus ganti, harus ada pergantian. Karena kan kalau di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa masa jabatan nadir itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Jika sebelum 5 tahun meninggal, ya bisa diganti. Artinya kalau 5 tahun atau setelah 5 tahun atau sebelum 5 tahun kemudian nadir perorangan persulinnya meninggal, terus itu cara yang ngusulin kemana? Nanti pihak nadir yang masih hidup bisa membuat berita acara persetujuan untuk pergantian nadir. Nah itu, jadi ada berita acara kemudian mengusulkan kepada kantor urusan agama. KUA. Jadi dengan dilampiri sertifikat wakafnya, kemudian kalau masih ada akte ikrar wakaf dulu, kalau masih ada, kemudian dengan bukti-bukti kalau meninggal pakai surat keterangan kematian. Kalau misalnya orangnya pindah ya ada surat pengunduran diri. Yang penting ada KTP KK-nya pihak nadir yang masih hidup itu, kemudian diajukan ke KUA. Nah KUA nanti akan memberikan rekomendasi ke BWI.
Oh, itu Kemudian prosesnya suka lama ya? enggak lama. Nanti BPI akan mengesahkan nadir yang baru. Nah setelah pengesahan itu nanti dibawa ke BPN. BPN akan mencoret nadir yang gitu, yang lama. Artinya kalau kelemahannya kalau di nadir perorangan itu tiap ada yang pergantian nadir itu sertifikat wakafnya terus jadi diuret-uret Oke, banyak coretan. kalau 5 tahun meninggal terus 5 tahun tidak mengundurkan diri itu kan nganu ya. Jadi kelemahannya itu. Kemudian untuk pengelolaan tanah wakafnya kan juga kadang nggak jelas ini yang tanggung jawab siapa. Ya gitu. Kalau yang nadir yang lain apa ya? Yang lain itu badan hukum dan yayasan. Badan hukum. Yang membedakan kadang-kadang kan yayasan juga badan hukum. Bedanya hanya di akta notarisnya. Kalau misalnya NU Muhammadiyah, walaupun itu organisasi, itu nanti badan hukum. Oh, yang NU atau Muhammadiyah. Itu badan hukum. Jadi hampir sama dengan yayasan, itu hampir sama. Jadi organisasi atau yayasan itu hampir sama. Hanya bedanya sudah punya Kemenkumham atau belum. Oh gitu. Kalau misalnya kalau misalnya yayasan, taruhlah yayasan bina usaha misalnya, kemudian dia menjadi nadir, terus pada saat 5 tahun atau berapa tahun kemudian ada yang meninggal atau mengundurkan diri, itu ya harus ada proses pergantian nadir ke BPI. Kalau yayasan atau badan hukum tidak perlu, karena yang tertulis di sertifikat adalah nama yayasannya itu atau nama namanya. Adapun kalau pergantian, cukup pergantian di tingkat organisasi itu. Jadi cukup SK dari yayasan atau badan hukumnya itu aja. Artinya kalau ada kelebihan, kalau misalnya nadirnya dari badan hukum atau dari apa yang tadi yang satu ya? Organisasi atau yayasan, itu berarti berlakunya terus gitu ya? Selamanya. Selama badan hukumnya itu belum tidak diblokir oleh pemerintah lah. Oh gitu, tidak dibubarkan ya. Selama badan hukum masih ada dan dibubarkan masih bisa. Terus sementara ini kan ada enggak kendala-kendala terkait dengan program percepatan pensertifikatan tanah wakaf yang sudah ditangani atau yang masih tertangani pada saat ini? Ini kadang kendalanya di tingkat bawah, Pak. Jadi kendalanya kan di tingkat wakif itu kan ada kadang mewakafkan tanah tapi nggak tahu riwayatnya. Oh gitu. Tanah-tanah yang udah sertifikat, yang belum sertifikat letter C itu kan kadang mau sertifikat tanah ini, dari riwayatnya mana nggak tahu. Nah, kadang lamanya lama di KUA-nya kadang yang seperti itu. Tapi kalau udah beres, kadang di BPN-nya lebih cepat, Pak. Di riwayat tanahnya. Karena kan sekarang program pemerintah juga untuk tanah wakaf harus daftarkan lewat EAIW, elektronik akta wakaf. Malah itu lebih, sebenarnya tanah untuk pendaftaran itu sangat-sangat sekali bisa melindungi tanah wakaf tersebut, Pak. Karena kan ketika orang mau wakaf ya benar-benar tanah yang itu jelas pemilikannya, jelas riwayatnya itu dari mana, harus di-upload lewat EAIW itu kan sempat. Terus kadang juga ada yang problem-problem di masyarakat itu terkait dengan kalau di desa itu ada yang letter C-nya itu hilang atau ada informasi letter C-nya itu buku induk apa ya namanya, induk di desa itu keturun, itu bahasa Indonesia keturun kena air hujan terus itu gimana itu solusinya? Kalau rusak itu sebenarnya bisa diganti ulang seperti biasa. Cuman kalau hilang itu hilangnya adalah hilang. Kalau rusak kan bisa diganti pakai turunan ya, karena letter C induk ada letter C turunan. Asal di induknya masih ada, bisa diturunkan, ditulis ada nomornya masih ada, namanya letter C turunan. Adapun kalau hilangnya hanya lembar itu saja juga masih bisa diturunkan, ada turunan dikasih keterangan bahwa letter C induknya rusak.
Tapi kalau hilang semuanya satu buku misalnya. itu harus ada laporan kehilangan dari kepolisian. Adapun yang melaporkan harus dari pihak desa atau kepala desa yang melaporkan. Oh, kepala desa. Kepala desanya. Atau perangkat desanya boleh. Ya, harus kepala desa itu. Wah, kepala desa. Kadus atau sekdes itu nggak bisa, harus kepala desa. Karena yang memiliki berarti kan saat itu yang menjabat kepala desa. Yang menjabat. Meskipun hilangnya bukan masa periode dia yang menjabat, tapi pada saat dia jabat dia yang buat, yang melaporkan. Gitu. Berarti surat laporan kehilangan itu nanti bisa digunakan sebagai apa itu? Sebagai riwayat tanah atau sebagai apa? Jadi nanti bisa digunakan untuk pendaftaran, tapi dengan dilampiri surat keterangan dari desa. Kemudian ada SPPT juga, SPPT-nya juga. Kalau misalnya belum muncul, akhirnya dimunculkan lagi bisa. Jadi kalau udah hilang, baik surat hilang sama SPPT. Oh, kalau SPPT-nya dulu kan biasanya kalau sudah diwakafkan jadi masjid atau musola atau tempat ibadah atau TPQ atau madin atau pesantren itu kan SPPT-nya biasanya kan langsung nggak muncul itu, langsung nggak dimunculkan biar nggak kena pajak kan gitu. Nah itu kalau diwakafkan itu gimana? Itu bisa dimunculkan lagi Pak. Jadi SPPT itu kadang di BPKAD itu bisa dimunculkan lagi. Kalau ini udah hilang, puluhan tahun juga bisa. Kan datanya masih ada di sana. Oh, kalau data hidupnya di BPKAD masih ada ya? Jadi tinggal nanti untuk surat untuk mendeteksinya adalah pinjam SPPT sebelah. Nanti ketahuan, di sini untuk ini bisa dimunculkan lagi. Artinya yang SPPT-nya tidak ada atau sudah tidak muncul itu bisa dimunculkan. Bisa dimunculkan. Itu yang ngurus siapa nanti? Nadir. Nanti Nadir. Nadirnya yang ngurus ke BPKAD. Apa singkatan nama itu Pak? Badan apa ya? Pokoknya di BPKAD gitu ya. Okay. Yang kantornya itu kan dekat BPN sebelah utara kantor pertanahan. Oh, oke. Siap. Terus kalau gini, ada tanah yang kemudian misalnya ada kasus sini masjid, terus depannya itu kan pelataran masjid. Nah kemudian jamaah iuran, terus artinya kan tanah itu sudah dibeli oleh jamaah. Lah itu cara pensertifikatnya wakifnya itu rame-rame atau gimana itu? Itu kalau di sistem SIWAK, sistem informasi wakaf, itu namanya wakaf bersama. Oh ada wakaf bersama, cuman dibagikan satu orang. Oke. Jadi nanti orang yang banyak itu mengkuasakan pada satu orang sebagai wakif. Tapi di keterangan di SIWAK yang di aplikasi itu akan ada bahwa ini adalah wakaf bersama dari ABC nanti. Oh, berapa orang yang ikut iuran dicantumin juga bisa gitu ya. Faktanya itu bisa dilihat lagi kalau misalnya terjadi sesuatu itu di SIWAK bisa dibuka lagi, tanda buktinya ada. Oh gitu. Adapun nanti di sertifikatnya ada satu orang. Nah, kalau yang wakifnya itu tanah sudah disertifikatkan menjadi bukan sertifikat. Tanah itu sudah diwakafkan jadi masjid atau musola. Kemudian wakifnya itu meninggal. Nah itu gimana itu? Sudah sampai KUA atau belum itu? Loh kalau belum itu kalau di desa-desa itu kan biasanya kan prinsipnya kan yang penting wakaf. Wakaf itu urusannya Gusti Allah, wis ganjarannya wis polakai kan kayak gitu. Lah terus gimana itu kalau wakifnya meninggal dunia? Itu sebenarnya ada buktinya Pak, ketika dia mewakafkan itu ada bukti orang yang mendengar atau melihat. Nah, itu nanti KUA akan menerbitkan namanya akte pengganti akte wakaf. Yang penting ada korinah, yang korinah itu ada bukti persaksian lah, semacam persaksian pada orang tersebut, bukti 2 orang saksi. Hanya 2 orang, disyaratkan 2 orang. Kalau perempuan boleh. Yang penting menyaksikan. Iya. Jadi 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa dia pernah mewakafkan tahun sekian. Dan nanti akan tercatat wakifnya adalah orang yang sudah seto itu. Orang yang sudah meninggal. Oh. Kalau ini kan
Itu yang wakif yang meninggal dunia. Kemudian ada yang wakifnya sudah meninggal dunia, terus sudah buat akta ikrar wakaf. Terus itu yang ngurusi pensertifikatan tanah wakaf ada enggak tanda tangan dari wakifnya itu? Tidak ada, Pak. Kalau udah ikrar tapi meninggal, itu pun bisa dibuatkan APAIB, Pak. Oh, gitu. Tapi dasarnya bukan akta yang bunuh, tapi itu persaksiannya, dasarnya. Berdasarkan persaksian. Persaksiannya itu. Terus kalau pemecahan sertifikat, misalnya ada yang wakaf, kemudian dia hanya mewakafkan dari 500 meter itu, misalnya hanya mewakafkan 150 meter. Si wakafnya meninggal, terus dulu belum pernah diketahui oleh banyak orang. Nah ini boleh enggak si ahli warisnya ini mewakafkan salah satunya? Tanahnya udah sertifikat atau belum? Tanahnya sudah sertifikat. Kalau itu kejadiannya, itu tetap harus turun waris dulu, Pak. Oh gitu. Jadi harus turun waris dulu. Turun waris dulu, ahli waris terus dipecah. Dan nanti yang mewakafkan ahli warisnya. Ahli waris yang dapat bagian dari itu. Misalnya yang 150 meter di sebelah utara, berarti yang dapat itu yang. Jadi setelah turun waris, kemudian pemecahan, baru pembagian waris. Nah itu, jadi banyak prosesnya itu. Terus ada di satu tempat itu, kadang-kadang ada tanah yang memang dari dulu tidak ada pemiliknya, juga tidak ada SPPT-nya. Terus itu bisa tidak diwakafkan atau dibuat tempat ibadah kemudian diwakafkan untuk masjid misalnya? Kan dulu kan ada itu yang namanya tanah GG apa tanah apa itu bisa juga diwakafkan. Itu bisa diwakafkan, yang penting ada surat istilahnya dari desa, surat berada desa bahwa tanah itu sudah dimiliki oleh seseorang atau masjid selama lebih dari 10 tahun itu bisa. Oh gitu. Artinya misalnya sudah dibuat masjid terus berumur lebih dari 10 tahun itu juga bisa dimiliki sama terus-menerus oleh seseorang. Oh terus kalau misalnya diwakafkan itu juga wakifnya nanti siapa itu? Kalau nanti tanah bisa orang yang mengelola tanah tersebut itu bisa. Artinya misalnya kalau masjid berarti takmirnya bisa, atau kepala desa juga bisa. Kepala desanya. Kalau kadus Pak, kepala dusun bisa mawon, tapi biasanya itu lebih pada kepala desa. Oh iya. Mungkin seberapa jauh sih tentang manfaat disertifikatkannya tanah wakaf itu Pak? Karena di desa itu terkendala biasanya kalau sudah mewakafkan itu sudah pokoknya wis oleh ganjaran sudahlah, nggak perlu surat kayak gitu. Itu gimana sih, apa yang manfaat apa yang diperoleh kalau tanah itu dibuatkan sertifikat? Yang jelas pertama adalah memberikan kekuatan hukum yang jelas pada aset tanah wakaf tersebut, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa kecil. Jadinya tidak ada gugatan apapun atas tanah wakaf tersebut kalau sudah sertifikat. Kemudian yang kedua adalah mempermudah pengelolaannya oleh nadir. Jadi kan nadir itu mau mengelola tanah wakaf ini udah diwakafkan, kan ada kepercayaan diri terbukti ini memang dikelola oleh nadir. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah potensi konflik, dan sengketa tanah wakaf di masa depan. Udah sertifikat, jadi anak turunnya, entah anak atau cucu kan tidak bisa menggugat itu berupa tanah wakaf. Oh gitu ya, artinya sudah tidak bisa diutak-atik oleh yang lain, sehingga posisi tanah itu sudah aman gitu ya. Karena kan jadi tanah wakaf kan yang pertama nggak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diganti peruntukannya tanpa izin DP, itu nggak boleh. Oh gitu, oke.
Terima kasih Pak Hafid atas pencerahannya, dan semoga pertemuan ini menjadi bagian dari kebaikan Pak Amin, Hafid, amin, amin, dan amin. nanti digunakan untuk informasi kepada masyarakat. Dan demikian sahabat KUA Kecamatan Kepil, bincang-bincang santai kami bersama Bapak Hafid Mustafa dalam acara di channel KUA Kecamatan Kepil. Dan hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke semua penyuluh di KUA Kecamatan Kepil tentang tata cara dan alur pensertifikatan tanah wakaf. Sertifikatkan tanah wakaf Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, agar status hukum dari tanah itu tidak lagi menjadi bahan atau potensi sengketa di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.